wabarakatuh. Di sini kami akan presentasi tentang rencana bisnis yang akan kami dirikan, yaitu bisnis kuliner Sotomi. Bisnis ini akan kami dirikan di daerah Ciledug dengan modal 2 juta. Tujuan kami mendirikan bisnis ini terutama untuk mendapatkan keuntungan. Selain itu, kami juga ingin meneruskan resep turun-temurun dari keluarga. Aspek pemasaran kami yaitu daerah pemasaran di pinggir Jalan Raya Ciledug. Sasaran pasar, semua kalangan mulai dari umur 5 tahun. Harga jual yang kami berikan cukup standar, yaitu 15.000 per porsi. Volume penjualan kami per hari minimal 150 porsi. Sistem pembayaran dilakukan secara tunai. Saluran distribusi, kami bekerja sama dengan salah satu penjual sayur yang ada di daerah kita. Analisis SWOT. Kekuatan dari bisnis kami yaitu kami memiliki cita rasa yang khas, dan juga kami mengutamakan kenyamanan pelanggan. Kelemahannya, tidak bisa bertahan lama. Peluangnya berada di tempat yang strategis, yaitu di pinggir jalan raya. Ancaman yang mungkin terjadi dalam bisnis kami yaitu persaingan yang tidak sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Clarissa. Ya, di bab 3 itu ada aspek operasi. Dalam aspek operasi itu ada gambaran produk. Yaitu mie ayam adalah masakan Sotomi dengan rasa yang sangat enak dan rasanya khas yang menjadikan begitu lezat. Terus ada lokasi tempat usaha. Berlokasi di tempat yang sangat strategis dan banyaknya penduduk yang tempatnya itu dan begitu nyaman. Terus kapasitas produksi dalam seharinya itu bisa sekitar 120 porsi. Terus tata letak tempat kami sediakan itu sangat memperhatikan dengan secara detail sehingga tidak membuat keramaian yang mengganggu. Terus ada teknologinya. Teknologi kita sudah mendaftarkan ke aplikasi ojek online sehingga memudahkan pelanggan untuk memesan. Selanjutnya di bab 4 itu aspek SDM. Aspek SDM itu terdiri dari struktur organisasi. Struktur organisasi di sini dari manajer langsung ke karyawan. Di sini karyawan mempunyai ada tiga karyawan. Terus ada spesifik karyawan. Semua aspek di usaha saya bisa dikuasai dengan baik. Terima kasih. Baik, untuk bab 5 akan saya bahas dengan atas nama Muhammad Masud. Bab 5 itu membahas tentang aspek keuangan. Yang pertama adalah aspek modal. Aspek modal meliputi bahan kuah, bahan risol, dan bahan sambal. Total bahan kuah yang diperlukan adalah 76.000, mulai dari bawang putih, bawang merah, selada, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah mulai dari bahan risol. Bahan risol itu totalnya adalah 68.000. Kemudian yang terakhir adalah dari aspek modal, yaitu bahan sambal. Itu meliputi cabai dan garam. Totalnya itu adalah 25.000, sehingga aspek modal yang diperlukan adalah totalnya Rp 500.000 maksudnya. Kemudian adalah perhitungan keuntungan. Perhitungan keuntungan meliputi harga jual. Harga jual itu totalnya adalah Rp 2.250.000. Itu adalah total penjualan. Kemudian harga pokok per unit atau HPP itu adalah harganya, total harga itu 7.500.000, sehingga harga jual itu dikurangi harga pokok penjualan atau dalam unit itu menjadi laba kotor sebesar Rp 7.500.000. Kemudian dari biaya penjualan. Biaya penjualan itu meliputi biaya transportasi, biaya sewa tempat, biaya LAT, listrik, air, dan maksudnya dan tempat.
kemudian biaya komunikasi. Yang pertama adalah biaya transportasi, itu sebesar Rp20.000. Kemudian biaya sewa tempatnya itu sebesar 500.000. Dan sewa tempat, listrik, air, dan tempat itu totalnya adalah 515.000. Biaya komunikasinya adalah 20.000. Kemudian total dari biaya penjualan itu adalah 575.000. Sehingga laba kotor itu dikurangi dengan biaya-biaya yang disebutkan menjadi laba bersih sebesar 6.925.000. Sehingga kita perlu kalikan juga dalam laba bersih per bulan itu menjadi 200.750.000. Kemudian dikalikan 12 bulan atau menjadi laba bersih per tahun itu menjadi 2.326.800.000 rupiah. Dan harapan saya, kesimpulannya adalah semoga bisnis ini dengan penjualan yang lancar, karena memang dengan biaya yang minim banget seperti itu. Kemudian dari penjualan tersebut kita itu dalam menjalankan bisnis itu menghasilkan laba sebanyak-banyaknya seperti tujuan bisnis pada umumnya. Itu dari saya, semoga yang kita sampaikan dari kelompok kami itu bermanfaat bagi penonton di YouTube kami seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.